Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, insya Allah untuk kali ini akan saya sampaikan tentang dua aplikasi, yang mana aplikasi ini akan digunakan untuk evaluasi ya, atau tes ya. Lebih tepatnya tes yang digunakan secara non formal atau non massal ya. Artinya bukan untuk UAS yang digunakan berkelas-kelas atau UTS yang digunakan berkelas-kelas ya. Karena hal itu terkait dengan penilaian akhir nanti ya. Karena untuk aplikasi ini, untuk timingnya, untuk jawabannya itu hanya sekedar untuk tampilan saja. Jadi untuk dua aplikasi ini lebih kepada berperan menampilkan sesuatu ya, artinya tampilannya lebih berbeda, jadi kuisnya lebih enak. Nah, ini aplikasi ini saran saya itu digunakan untuk penilaian individual. Memang ini harus koneksi dengan internet, harus harus ada kuota, artinya ya berarti harus punya gadget atau punya laptop sehingga baru bisa dilaksanakan kegiatan tersebut. Maka dari itu ketika mungkin di kelas formal kan kalau kita ngajar di MTS atau MA dan lain sebagainya kan tidak boleh digunakan HP di dalam kelas ya, kecuali mungkin ada izin dan lain sebagainya, atau menggunakan lab itu baru bisa. Maka dari itu saran saya untuk dua aplikasi ini bisa digunakan di rumah, artinya untuk nilai individual atau nilai harian. Baik, kita langsung saja. Yang pertama kita menuju ke Kahoot ya. Kahoot ya. Oke, kita klik yang atas. Nah, di Kahoot ini teman-teman cukup nanti login ya, login menggunakan akun Google-nya masing-masing. Nah, sebenarnya kita di sini ditawarkan beberapa pilihan tentang pembelajaran menggunakan Kahoot ini ya. Sebenarnya banyak sekali yang perlu kita olah di dalam Kahoot ini. Cuma fokus kita adalah fokus ke kuis atau evaluasi atau ujian ya. Maka dari itu kita menggunakan yang free aja dulu. Nanti kalau yang pro seperti ini kita harus membayar. Oke, kita login. Nah, login di sini silahkan nanti menggunakan pilihan yang ada. Biasanya di sini diminta oleh Google ya, atau diminta Gmail. Silahkan nanti masukkan Gmail sesuai dengan Gmail teman masing-masing. Ya, klik ya, continue with Google gitu aja. Oke, gunakan Gmail yang teman-teman biasa gunakan ya, karena kadang kita sudah punya banyak Gmail tapi bingung passwordnya yang mana yang sering digunakan ya. Mungkin saya pakai ini. Oke, kita tunggu. Nah, ini sepertinya sinyalnya agak lambat ya. Oke, bentar. Ya, sambil kita nunggu, jangan lupa teman-teman, seperti biasa siapkan soal ya. Siapkan soal untuk yang mau kita gunakan ya. Maka dari itu soal harus siap dulu di Word. Karena ini untuk aplikasi Kahoot ini memang bisa menggunakan menggunakan template, artinya bisa kita copy tapi menggunakan Excel. Maka dari itu kita harus siap dulu soal ya. Soalnya harus siap dulu. Setelah sudah siap, soal sudah tidak perlu diedit-edit lagi, baru kita copy paste melalui ke aplikasi Kahoot atau Quizzes nanti. Prosesnya seperti apa? Silakan simak dulu. Oke teman-teman, untuk tadi Kahoot, nah ini sudah masuk ya, di sini sudah masuk. Di sini ada beberapa
menu. Ini nanti menu yang report ini ya, menu yang report ini digunakan ketika teman-teman sudah selesai dalam ujian. Ya, kalau ujiannya sudah selesai nanti lihatnya di situ. Artinya nilainya ada di situ semuanya. Ya, siapa yang peringkat 1 ya, siapa yang tercepat dan lain sebagainya, semuanya ada di situ. Jadi teman-teman bisa cek melalui menu submenu report ini. Oke, kita langsung kemana, yaitu ke create ya. Ini create artinya membuat ya, membuat baru, berarti kita mau membuat baru. Jadi membuat dari awal, soal dari awal kita buat ya, fokusnya di sini ya, fokusnya di sini. Oke. Di sini ya, soal-soal sudah kita pilih ya, mungkin ada 10 atau 20 soal sudah kita pilih, sudah kita siapkan, kita buat. Ya, di sini ada beberapa template. Di sini saya masih menyiapkan new Kahoot di sini. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan teman-teman, untuk Kahoot ini ya, untuk bisa digunakan selain pilihan ganda. Nah, di sini bukan A, B, C yang jawabnya, tapi di sini menggunakan tanda. Di sini ada segitiga bulat, kemudian segi 4. Di sini ada beberapa tanda, ada 4 saja. Ternyata nggak bisa ditambah, sehingga teman-teman di sini masih perlu, mungkin kalau MA itu kan ada 5 jawaban, sehingga di sini cukup hanya bisa 4 jawaban. Nah, untuk tipe kuis ada 4 di sini yang sering digunakan. Yang pertama type kuis ini, jadi 4 ini ada pilihan, kemudian ada true or false, artinya ada 2 jawaban saja. Kemudian bisa juga lewat type answer, artinya boleh menjawab dengan diketik ya. Kalau puzzle ini hanya penataan saja, kita sering menggunakan yang kuis ini aja. Ya, nanti untuk waktunya, ini waktu setiap soal ya, waktu setiap soal. Nah, ini repotnya di sini. Kalau 100 soal 1 menit, berarti ada 100 menit ya. Misal kita buat satu soalnya 30 menit 30 detik ya, 30 detik. Kemudian poinnya, untuk poin kita buat standar aja. Untuk answer option kita buat single select ya, karena cukup 1 jawaban. Baik. Di sini kita bisa copy langsung ya, copy langsung dari sini ya. Oke, kita copy ini ya, copy ini, copy, kemudian langsung paste di sini. Ya, ini di sini kan tadi ada angka 120, berarti hanya 120 huruf ya. Nah, ini bla 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 atau nuktah yadhabu bis sobahi al-bakir. Ini harus dicek, kadang kita copy itu berbeda, kadang pecah gitu. Nah, ini yang repot, bukan repot ya, agak perlu usaha sedikit, yaitu ketika mau add answer ya di copy satu persatu. Oke, karena kita ada 4. Kita copy satu persatu. Ini sinyalnya untuk hari ini kok kayaknya lagi tidak banyak ya, tidak full ya. Oke, kemudian yang ketiga dan yang terakhir, yang keempat. Oke. Baik, nah kita pilih yang tepat mana, yadhabu bisoba, berarti ini untuk laki-laki. Nah, laki-laki 1 orang ya. Kita pilih jawabannya ini. Ya, ini cara yang pertama yang digunakan. Nanti teman-teman untuk cara yang kedua ini. Nah, ada add question, di sini ada import spreadsheet, artinya di sini pakai template ya. Nah, templatenya kita klik ya, kemudian kita download ini
Nah, template-nya akan terlihat seperti ini. Boleh sih menggunakan salah satu atau keduanya. Nah, di sini tinggal teman-teman klik file kemudian edit ya. Info ini kemudian edit. Ya, di sini dimasukkan pertanyaannya, jawaban 1 2 3 4-nya, kemudian di sini ada waktunya, kemudian di sini ada jawabannya. Oke, sudah saya siapkan, saya buatkan contohnya ya, di sini. Ini saya contohkan satu soal saja, mempersingkat waktu karena caranya sama. Nanti copy aja, copy paste. Ini waktunya 30 detik. Nah, ini ada ada jawabannya nomor 4. Ya, coba kita insert ya. Kita add question, kemudian import spread, kemudian select file, pilih file yang tadi yang dibuat. Oke, kemudian klik 2 kali, tunggu hingga muncul, klik upload dulu ya, kalau divalidasi. Nah, kalau sudah validasi ini belum tentu dia masuk, belum masuk ke aplikasi. Kita harus klik add question ya, baru masuk. Nah, ini berarti nih ada 2 jawaban, ada 2 soal. Yang pertama tadi secara manual, kemudian yang kedua secara template, melalui template. Nah, setelah itu teman-teman kalau sudah siap semuanya, kemudian klik save. Nah, di sini title-nya misal di sini tugas harian 1 ya, misal seperti itu. Di sini tulis saja kerjakan dengan baik dan sebagainya. Ya, kemudian continue. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai teman-teman. Ya, sudah selesai. Nah, soal ini bisa dikerjakan kapanpun. Enaknya begitu kalau Kahoot. Beda lagi dengan kuisis. Kuisis itu harus ada pesertanya dulu baru bisa dimulai. Kalau ini nanti teman-teman untuk tugas saya, yang pertama membuat ini Kahoot, yaitu tugasnya membuat 15 soal. Ya, membuat 15 soal, kemudian setelah itu ikuti langkah-langkah tadi, dan yang dikumpulkan itu adalah linknya saja. Ya, klik yang bawah tadi, kemudian ini di copy. Ya. Oke. Udah copy, di close. Ya, done. Ya. Pilih done. Nah, di sini ada tugas ini harian. Kalau mau di play ya klik aja play di sini. Nah, di sini ada pilihan. Kalau tes ini digunakan nanti ketika teman-teman di kelas. Jadi di HP teman-teman ini hanya terlihat seperti ini. Ini tanda-tanda kotak, segitiga dan lain sebagainya ini. Jadi untuk peserta tidak bisa melihat soalnya bagaimana. Tapi kalau Asigen ini teman-teman bisa melihat dari jarak jauh ya. Kita gunakan yang ini aja. Ya, kita klik ini. Nah, kemudian ini di player shot complete before, artinya maksimal dikerjakan sampai kapan. Ya, baru dibuat grade. Udah, soal dia di sini dari teman-teman sudah terkirim ya, sudah terkirim. Nah, di sini yang dikopikan untuk untuk peserta itu di sini, diklik copy URL. Tapi yang punya saya yang tadi sebelumnya ya, maka dari itu nanti teman-teman disimpan di sini. Misal link Kahoot ya, paste di sini. Dan ini linknya. Oke, link Kahoot. Kemudian nanti di sini link
Quizzes ya. Oke. Ya, saya kira itu teman-teman untuk Kahoot ya, cukup mudah. Nah, ini yang bisa juga di-share teman-teman ketika sudah punya Google Classroom, bisa di-share di Google Classroom atau enggak di Facebook, di Twitter juga bisa. Oke, langsung saja kita menuju ke Quizzes, mempersingkat waktu. Ketik aja Quizzes, kemudian enter, pilih yang paling atas. Nah, kalau Quizzes ini memang dia lebih fleksibel ya, bisa kita buat ya. Nah, kita kalau sebagai guru itu masuknya di sini login. Kalau peserta atau untuk mengerjakan itu get started di sini atau enter code di sini. Kita klik login, masuk dengan akun Google yang biasa teman-teman gunakan saja. Di sini klik lanjut dengan Google. Oke. Kita klik. Ya, kalau sudah seperti ini, berarti teman-teman tinggal membuat. Ya, kalau di sini kan tugas kita atau materi kita membuat soal, berarti cukup di sini create ini. Nah, ada pelajaran baru dan new quiz, berarti kita pakai yang new quiz. Ya, klik new quiz. Berarti di sini kita membuat soal baru ya. Langkah-langkahnya sama, masih seperti Kahoot tadi, yaitu kita kopas atau copy dari soal lain. Nah, cuma di sini untuk quizzes ini dia tidak bisa pakai template ya. Dia tidak bisa menggunakan template seperti Excel tadi. Dia harus copy paste satu persatu. Nah, di sini saya tulis, masukkan nama quiznya apa? Tugas harian 1. Ini pilih mata pelajaran yang relevan, yang cocok itu apa? Mungkin English di sini ya, atau yang lain silahkan, ini bebas ini. Oke, kemudian kita tunggu, nanti kita akan masuk di menu baru ya, membuat soal ya. Nah, di sini juga sama, ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat. Artinya di sini buat tulisan banyak, isian singkat. Nah, buat isi juga survei, kita fokus ke pilihan ganda saja. Ya, kita buat pilihan ganda. Nah, di sini enaknya itu bukan hanya 4 jawaban saja, tetapi kita bisa tambahkan pilihan jawaban yang lain. Ya, misal ada 10 jawaban atau 5 jawaban ya bisa dimasukkan. Nah, waktunya juga sama, di sini ada 5 detik hingga berapa? 5 menit ya. 15 menit ya. Oke, karena sesuai dengan soalnya masing-masing. Nah, menit-menit detik ini yaitu per soal. Kita langsung saja ke contohnya. Kita buat di sini. Ya, ini soalnya kita copy. Ya, kita paste di sini. Nah, jawabannya apa ya, tetap kita harus copy satu persatu. Oke, kita copy. Coba kita lihat di sini untuk kopiannya. Nah, ini kadang yang bahasa Arab itu kadang tetap muncul. Nah, kita kalau bila kopiannya kurang 1 huruf atau 2 huruf, kita harus nambah. Ya, kita harus nambah. Nah, oke. Kita copy yang lain. Atau enggak, teman-teman bisa hilangkan dulu yang alifnya seperti ini, bisa dihilangkan. Di sini. Oke, kita copy. Nah, ini
apa minimnya di sini itu dia terlihat kecil-kecil tulisannya ya ini ya namu kecil ini, tapi nanti kalau di soal itu per anak itu bisa dibesarkan, zoom biasa itu kalau dia menggunakan browser anamu. Oke, kemudian tanamu kemudian selanjutnya yanamu, kemudian selanjutnya karena ada 5 berarti kita harus nambah 1 ya. Di sini nambah pilihan jawaban ada 5. Oke, kalau di sini jawabannya ana berarti saya, berarti menggunakan alif ini. Nah, kita kasih 30 detik. Kita klik simpan. Nah, kalau sudah simpan begini, ini setiap soal ya, setiap soal sudah terlihat di sini. Nah, ini tinggal teman-teman simpan. Kalau sudah buat, nanti teman-teman cukup buat 10 soal saja kalau yang kuisis ini. Nah, ini boleh teman-teman kasih gambar di sini. Misal tentang bahasa Arab ya, kita carikan gambar-gambar yang berbahasa Arab gitulah. Misal ini tuh ke kelas bisa digunakan dari kelas berapa sampai mungkin university ya, lain sebagainya. Ini bisa public, kita gunakan public saja. Oke, untuk selanjutnya klik simpan. Nah, dan setelah itu teman-teman tunggu hingga muncul soal dan keterangan lain-lainnya. Nah, soal keterangan lainnya itu seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, nanti teman-teman untuk yang tugas saya kan membuat ini, yang kuisis. Nah, kuisis itu nanti yang linknya dikopikan ke saya ini. Klik membagikan ini, ya. Kemudian salin tautan. Nah, tautannya kemudian disimpan tadi di kuisis, berarti di sini tinggal paste saja ya. Tinggal teman-teman paste. Nah, di sini sudah ada. Nah, oke, itu link-link yang akan teman-teman kirim di Google Classroom. Ya, kita lanjut dulu. Nah, kalau udah selesai seperti ini, bagaimana sih cara mainkannya? Mainkannya cukup mulai kuis langsung. Artinya pada waktu itu juga. Kalau tugas pekerjaan rumah, artinya bisa waktunya digunakan sewaktu-waktu. Kita contohkan mulai kuis langsung. Kita gunakan klasik ya, klasik. Oke. Nah, klik melanjutkan. Nah, setelah melanjutkan di sini yang bukan repot ya, lebih tepatnya kepada menunggu ya, menunggu dari salah satu untuk teman-teman bisa bergabung. Jadi teman-teman nanti bisa di-share lewat ini untuk apa? Untuk dikerjakan ke anak didik kita atau melalui Google Classroom kalau sudah punya kelas. Nah, kalau diklik mulai itu tidak akan bisa karena belum ada siswa yang bergabung. Ya, harus bergabung dulu, salah satu dulu ada yang bergabung, baru bisa diklik mulai. Nah, itu bisa diakhiri sewaktu-waktu, teman-teman. Nah, ini sudah berlangsung ya, tinggal ada yang bergabung apa tidak. Ya, saya kira itu aja teman-teman untuk sedikit pemahaman kita tentang Kahoot dan kuisis. Ya, sekali lagi ini hanya digunakan untuk tugas mandiri ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan UTS UAS ya silakan, itu sesuai kebijakan teman-teman. Karena untuk kuisis dan Kahoot ini lebih kepada tampilannya, template soalnya itu lebih menarik, begitu aja sih. Oke, saya kira itu teman-teman untuk pelaksanaan perkuliahannya. Saya kira nanti untuk tugasnya tinggal teman-teman copy link-link ini tadi ya, kemudian kirim di Google Classroom. Di situ sudah ada perintahnya, silahkan disimak. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan hari ini. Apabila ada pertanyaan silahkan tanyaan di WA Group. Syukran, hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.